Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema aktivitas setan dalam diri manusia. Seperti kita ketahui bahwa pekerjaan setan ini tidak pernah berhenti. Apalagi kita tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Yesua datang untuk yang kedua kali. Oleh karena itu, saudara-saudara, setan menaburkan kecemasan di dalam diri manusia. Dan ternyata kecemasan yang ditaburkan setan itu dari dulu itu sudah dia lakukan. Tujuannya adalah untuk membuat manusia itu tidak merasa disertai oleh Tuhan. Nah, saya mencoba untuk melihat tentang kalimat kecemasan ini di dalam kitab suci kita, ternyata sangat banyak, saudara-saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat. Yang pertama di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 1 ayat 21. Lihatlah, Yahweh Elohemu telah menyediakan negeri itu di hadapanmu. Majulah, milikilah, karena Yahweh Elohim leluhurmu telah mengatakannya kepadamu, jangan takut atau cemas. Kalau kita lihat di ayat ini sudah sangat jelas akan janji Tuhan. Tetapi kadangkala janji Tuhan itu tidak kunjung nyampai kepada kita karena ada yang namanya kecemasan. Kecemasan dan takut ini ditaburkan oleh setan sehingga membuat kita itu merasa hidup sendiri. Kita merasa tidak ada penyertaan Tuhan. Itu sebabnya selama seseorang itu ingin hidup dalam kemenangan, tidak ada cara lain, dia harus menyingkirkan yang satu ini, yaitu kecemasan. Kemudian di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13 di sana dikatakan, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan hati-hati ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose mengenai Israel. Jadilah kuat dan berani, jangan takut dan cemas. Kembali lagi kita menemukan kalimat cemas. Kalau saudara lihat kalimat sebelumnya, itu selalu ada janji Tuhan. Namun demikian, janji itu seolah-olah ketutup apabila kita hidup dalam kecemasan. Bahkan di dalam perjanjian baru pun, kita lihat bagaimana murid-murid ketemu Tuhan pun, dia masih cemas. Di dalam kitab Matai atau Matius 14 ayat 26, di sana dikatakan, dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Ini sebuah tindakan yang tragis ya Bapak Ibu. Ketika mereka perahunya sedang digoncang dan Yesua datang menghampiri mereka, mereka malah ketakutan, menganggap yang menghampiri itu adalah setan. Memang ketika seseorang menjadi cemas, orang tidak bisa berpikir dengan jernih. Hal yang jelas mujizat ada di depannya pun, seolah-olah dia tidak tahu. Makanya saya katakan ini tragis banget. Ketika mereka sedang ketakutan, dan Yesua jelas-jelas dia datang, masih dianggap hantu, saudara. Satu ayat lagi,
Markus 6 ayat 50. Karena semuanya melihat dia dan mereka merasa cemas, maka dia segera berbicara dengan mereka dan dia berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Jangan takut, itu sesuatu yang Tuhan taburkan. Bahkan janji Tuhan dengan kalimat jangan takut itu sangat banyak, jumlahnya 300 lebih, saudara-saudara. Jadi kalau kita hitung tiap-tiap hari satu saja, seolah-olah Tuhan itu berkata tiap hari, selalu Tuhan katakan jangan takut kepada kita. Oleh karena itu saya katakan jangan merasa saudara ini takut berdiri sendirian. Sekalipun di depanmu ada jurang yang dalam, selama ada cahaya Tuhan, kita tahu mana tempat untuk berpijak. Kadangkala ketakutan, apalagi berdiri sendirian, dia merasa apakah tempat aku berpijak ini aman. Tetapi kalau kita tahu, kita berada dalam terang, maka kita tidak akan pernah takut, sekalipun di depan kita itu ada jurang, bahkan jurang yang dalam, karena kita bisa tahu, oh ada jalan Tuhan di situ. Dan cahaya Tuhan itu bisa saya umpamakan tentang firman Tuhan, penyertaan Bapa Yahweh yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, jadilah orang yang menarik dan menyenangkan untuk menjadi sahabat. Ikuti cara-cara seperti ini. Bagi saudara yang mungkin hari ini merasa, aku dicekam oleh rasa takut. Aku tidak tahu bagaimana jalan hidupku ke depan. Tapi saya ingatkan, saya kasih tahu kepada saudara sekalian, perjalanan hidup kita sampai kita mati, saudara itu tidak sendirian. Tetapi saudara akan selalu disertai oleh Bapa Yahweh. Apakah saat saudara ada di jalan yang berliku-liku? Apakah saudara ada di jalan yang gelap? Apakah saudara ada di jalan yang berbahaya? Jangan pernah takut. Yakinlah, ada penyertaan Tuhan selalu mendampingi kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Barangkali kita perlu kadangkala menoleh ke kanan, ke kiri, atau kita cari tahu siapa teman saya yang hari ini tidak ibadah. Saudara bisa datangin dia. Saudara bisa kasih kekuatan, ajak mereka ibadah kembali. Itu artinya sahabat. Jangan sampai kita berpikir, Kehilat kan sudah ada tim besuknya, ngapain saya susah-susah. Berarti orang yang berpikir seperti itu, dia hanya ingin enaknya sendiri. Bagaimana kalau sekali waktu dia sedang ada dalam kelemahan, dia pun pasti butuh support dari orang-orang yang terdekat. Kita harus menyadari Bapak Ibu, bahwa waktu ini kita sedang kejar-kejaran. Coba saudara sadar atau tidak, bahwa dalam 1 minggu, itu terasa sangat cepat sekali saudara. Oleh sebab itulah saya katakan, karena kita sedang kejar-kejaran dengan waktu, berusahalah untuk menjadi orang yang disiplin, khususnya dalam masalah waktu. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik? Saya menyadari Bapak Ibu bahwa tiap-tiap manusia itu pasti memiliki masa lalu. Apakah masa lalu itu baik?
Apakah masa lalu itu tidak baik? Oleh karena itu saya katakan, hal yang pertama adalah berdamailah dengan masa lalu. Ayo move on. Tatap masa depanmu. Kadangkala saya menemukan ada begitu banyak orang yang terlalu mencemaskan masa depan, sehingga membuat kita khawatir dan takut untuk maju. Kita juga kadangkala berpikir masa lalu kita yang buruk, sehingga kita selalu ingat hal-hal yang buruk. Dan itu akan membuat saudara merasa hidup sendiri dalam kecemasan. Kita harus tahu bahwa apa yang kita jalani pada hari ini adalah akibat dari gaya berpikir saudara masa lalu. Jadi kalau hari ini saudara berhadapan dengan sesuatu, maka saudara ucapkan hari ini akan terjadi di hari esok. Jadi mulailah belajar. Kalau saudara memiliki masa lalu yang buruk, ayo belajar untuk move on. Sudah, biarkan saja. Masa lalu, biarkan masa lalu. Seburuk apapun, apakah itu dalam bisnis saudara, apakah itu dalam rumah tangga saudara, sudah enggak perlu diungkit. Yang penting tatap hari esok dan berjalan bersama dengan Bapa Yahweh, maka hidup saudara akan nyaman. Hidup saudara akan banyak diwarnai dengan kemenangan demi kemenangan. Jadi berdamailah dengan masa lalu. Kadangkala saya menemukan ada orang yang masa lalunya buruk, dia nggak bisa move on. Itu artinya dia masih ada ikatan dengan masa lalu yang harus dilepaskan sama sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk kita semakin hari semakin lebih dekat. Tataplah hari esok, karena di sana ada banyak mujizat yang sedang menanti saudara. Dan yang kedua, mencemaskan hidup dan urusan dengan yang bukan menjadi urusan kita, itu juga akan membuat kita tidak pernah bisa maju. Jadi, biarkan orang lain membicarakanmu. Buktikan hidupmu tidak sama dengan yang mereka bicarakan. Lakukan yang terbaik untuk Bapa Surgawi kita. Amin, saudara. Manusia itu kadangkala ketika dia melakukan sebuah tindakan atau sikap yang fatal, orang ingat terus hal-hal yang buruk. Dan dia selalu coba untuk mengingatkan kepada kita. Bahkan itu dianggap sebuah sejarah kelam. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ngapain kita mengingat hal-hal yang buruk? Betul Bapak Ibu? Kan lebih baik kita mengingat dan berpikir bagaimana kita bisa menapak untuk menjalani hari esok yang penuh dengan mujizat. Kenapa kita selalu mengingat masa lalu? Apalagi seseorang kalau sering membicarakan kita, kita menjadi jengkel, kita menjadi susah. Lalu kita karena tidak tahan dengan pembicaraan orang, maka orang berkata, ya sudah, kalau orang terus membicarakan saya buruk, sekalian saya tak ngedan sisan. Sudah, nggak usah tanggung. Toh saya melakukan kebaikan juga percuma kok. Ini yang sering kali terjadi, saudara. Karena sering kali melakukan atau banyak mendengar hal-hal yang buruk, ya sudah, daripada saya melakukan kehidupan yang baik, toh tetap dinilai buruk, ya sudah, gila-gila sekalian, mati-mati sekalian. Akibatnya apa? Dari ucapan-ucapan yang seperti itu, maka alam supranatural khususnya dunia setan akan terus ngompori kita, sehingga membuat kita menjadi jauh dari Tuhan.
ucapan-ucapan kita semakin gila, semakin bernuansa negatif. Akibatnya jalan hidup kita pun menjadi negatif, Bapak Ibu. Oleh karena itu, biarkan saja orang membicarakan kita. Buktikan bahwa hidup kita tidak seperti yang mereka bicarakan. Sekarang, yang ketiga, kita ada dalam dimensi waktu. Melalui waktu pula, nanti kita akan membuktikannya. Yang penting kita berada di luar energi negatif. Ketika kita dibicarakan, rasanya tidak nyaman. Tapi selama kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu benar, abaikan saja orang yang membicarakan kita. Toh nanti waktu pula yang membuktikannya. Saya ingat pada waktu pertama kali saya memanggil nama Bapak Yahweh. Di tahun 2000, begitu banyak orang yang menghina. Begitu banyak orang yang melecehkan dan menyesat-nyesatkan. Bahkan orang berusaha untuk membenturkan pada hukum dunia. Tapi saya bersyukur, saya tetap memiliki ketetapan yang teguh. Orang-orang yang dekat, mereka pergi meninggalkan kita. Orang-orang yang saya anggap rohaninya tinggi, malah keluar pada pindah ke tempat lain. Dari jemaat yang banyak sekali menjadi merosot sangat sedikit. Itu yang ditakuti pendeta dan sangat tidak nyaman. Dan banyak orang, saya punya beberapa orang yang memberitahu kepada saya, pendeta A, pendeta B, pendeta C, yang tadinya sudah memanggil nama Bapa, dia kembali ke nama yang lama. Kenapa? Karena tidak tahan. Tidak tahan dengan cemoohan orang. Tidak tahan ketika jemaat lari. Kalau bagi saya, no problem. Kalau jemaat lari, ya pilihannya sendiri. Kalau dia ingin binasa, ya sudah biarkan binasa. Sampai ada orang bilang begini, emangnya gerejanya Pak Lukas saja yang ingin selamat? Saya jawab, iya. Memang kita butuh selamat, betul nggak Bapak Ibu? Ada lagi yang berkata, emangnya cuma Pak Lukas saja yang khotbahnya benar? Iya. Saya tidak berkata, oh ya tidak. Kalau tidak berarti saya tidak yakin apa yang saya khotbahkan itu benar. Berarti jemaat makan racun, saudara. Jadi apa yang saya sampaikan, itu sebuah kebenaran yang mutlak. Saya menyampaikan hukum Loa, itu juga kebenaran yang mutlak. Saya tidak peduli orang mau menyesatkan, karena memang pengetahuan mereka belum nyampe kepada kita. Saya tidak pusing, saudara. Tapi yang jelas, fakta-fakta bahwa orang yang mempraktekkan hukum Loa, banyak yang jadi. Jadi kalau banyak yang jadi, yang enggak jadi, ya jangan menyalahkan hukumnya. Yang disalahkan dirinya sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ya Bapak Ibu. Jadi biarkan dimensi waktu itu berjalan. Karena kita tahu bahwa kita tetap melewati lorong waktu. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah kita membandingkan atau menghakimi diri kita dengan orang lain. Mencemaskan kekurangan fisik yang ada pada diri kita atau kekurangan yang ada pada diri kita, artinya kita selalu fokus pada hal-hal yang negatif. Padahal tiap-tiap manusia itu memiliki keunggulan masing-masing. Saya beritahu Bapak Ibu, sekalipun engkau tidak sekolah, engkau tetap memiliki talenta yang hebat, yang Bapak Yahweh sudah berikan kepadamu. Enggak peduli saudara tidak sekolah atau sekolahnya itu tidak lulus. Tetap tiap-tiap manusia
memiliki keunggulan masing-masing. Bahkan dunia sudah bisa membuktikan siapa yang menguasai dunia ini, orang yang bertitel atau orang yang dianggap bodoh sekolahnya. Ternyata dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang sekolahnya madol. Orang-orang yang bertitel justru apa yang ada dalam pikirannya adalah aku ingin terus bekerja, bekerja, dan bekerja menjadi karyawan. Sementara orang-orang yang tidak bertitel malah dia menjadi bos. Pegawai-pegawainya orang-orang pinter, saudara. Artinya di sini yang menentukan keberhasilan itu bukan titel. Anda bisa meraih titel, itu bagus. Tapi itu bukan satu-satunya. Yang penting kita jangan membanding-bandingkan. Karena saya memberitahu, siapapun saudara yang ada di tempat ini, engkau adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Orang-orang yang memiliki spesifikasi tiap manusia beda-beda. Keunggulannya pun beda-beda. Jadi saya ingin membesarkan hati saudara. Sekalipun engkau dari sisi akademis nol, jangan cemas, jangan takut, karena engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hal yang kelima, berhentilah berpikir secara berlebihan, atau saya menyebut dengan istilah overthinking. Kita tentu tahu bahwa di dalam kita mencemaskan pendapat dan pikiran pandangan orang lain kepada kita, akhirnya kita ini mau diformat seperti pola mereka. Jadi jangan cemas. Lalu berpikir mundur ke masa lalu. Ingat bahwa masa lalu itu beda dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, di poin yang kelima ini coba. Apakah saudara terlalu penat pikirannya memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan? Saya sering membahasakan, kalau kita menghadapi masalah yang tidak bisa dipikir, jangan pakai pikiran. Pakai saja iman. Apalagi Tuhan sudah tunjukkan hukum sistemiknya, yaitu the law of attraction. Kita juga sudah belajar the law of assumption, atau hukum asumsi. Kita punya prinsip yang kuat, saudara-saudara. Jangan mudah kita itu dipengaruhi orang lain. Kalau orang bilang, kamu belajar law of attraction, sesat tuh. Ya biarkan saja. Wong pengetahuan mereka belum nyampe gitu loh. Amin Bapak Ibu. Lah kalau kita mau ngikutin orang yang pengetahuannya belum nyampe, ya kita kalah bogolen saudara. Kita nggak akan pernah bisa maju. Biarkan saja mereka mau ngomong, kita sesat kayak. Emang gua pikirin. Karena kalau kita berhasil, yang terima hasilnya siapa? Ya kita sendiri. Kadang orang itu lucu ya. Dia mengatakan sesat, sebetulnya dia melakukan juga. Contoh misalnya, orang jualan. Kalau orang jualan pingin dapat apa? Pingin dapat untung toh. Lah saudara pingin dapat untung itu loa, hukum loa itu. Ngerti? Bagi saudara yang mungkin sedang nonton saya saat ini, dan engkau membenci loa tapi tetap ngikutin saya, ya, kepo, saya kasih tahu, Anda sekolah, pingin dapat titel, itu hukum loa. Kita dagang, pingin dapat untung, itu hukum loa. Indonesia dijajah, pingin merdeka, itu hukum loa. Jadi hukum loa itu adalah hukum sistemiknya Bapa Yahweh untuk semua manusia di atas muka bumi ini.
Apakah kepada orang yang percaya atau tidak? Itu hukum Noah. Anda mengatakan sesat-sesatnya di mana? Lucu ya, saudara-saudara? Ya, tapi memang pengetahuan mereka nggak nyampe. Ya sudah, biarkan saja. Kita jalan saja. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita terjadi overthinking, berpikir yang berlebihan, sampai membuat kita jadi sakit. Nanti jangan-jangan malah muncul tumor otak di kepala kita. Ya. Sekarang yang keenam, ciptakan kebahagiaanmu bukan karena pendapat orang lain atau ikut-ikutan. Sekali lagi, jangan takut berdiri seorang diri. Jangan juga terjebak di masa lalu atau takut mengambil resiko. Yang penting, hadapi semua tantangan dengan percaya. Selama kita meyakini, nggak usah mikir masa lalu. Masa lalu seburuk apapun, keluar dari tubuh kita. Amin. Jangan diendem terus. Masa lalunya diingat-ingat terus. Loh, kita mau hidup ke masa depan kok. Bukan ke masa lalu. Ngapain kita ingat masa lalu terus? Jadilah orang yang menarik, orang yang menyenangkan. Jadi berusaha kita menjadi orang-orang hebat. Lagian kalau saya pikir ya, kalau orang sampai berpikir, sampai overthinking, pertanyaan saya, terus kita mau ngapain dengan pikiran yang terlalu over? Kan nggak bisa apa-apa. Jadi hanya kita yang bisa membuat kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Makanya di poin yang keenam ini, ciptakan kebahagiaanmu bukan karena pendapat orang lain atau ikut-ikutan. Jadi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, kitalah penciptanya. Kita perlu belajar, saudara-saudara, bahwa pikiran kitalah yang menjadi penentu. Kita bahagia atau tidak. Enggak perlu kita ikut-ikutan orang lain yang berenergi negatif. Dan sekarang yang terakhir, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Kita bisa dijatuhkan oleh setan. Tetapi juga kita bisa diangkat oleh Bapa Yahweh setinggi langit. Karena kasihnya yang sangat besar. Jadi saya berpikirnya begini, saudara. Kalau setan bisa menjatuhkan kita hari ini, Bapa Yahweh juga bisa mengangkat kita hari ini. Nah, kita tinggal pilihan yang mana, kan gitu. Kebanyakan kan kita pilihnya yang negatif melulu, saudara. Yang diingat kekurangan diri kita. Yang diingat adalah ketidakmampuan kita. Lah bagaimana saudara bisa maju kalau seperti itu? Kalau saya perhatikan apa yang tadi sudah kita baca di dalam ayat firman Tuhan. Selama murid-murid itu melihatnya masalah, dia akan cemas, dia akan takut, dia tidak merasa ada penyertaan Tuhan. Saya jadi ingat sebuah peristiwa, saudara. Ketika bangsa Israel berperang, mereka suka membawa tabut. Tabut itu adalah sebagai tanda kehadiran Bapa Yahweh. Tapi pernah terjadi suatu peristiwa ketika mereka sedang berperang, tabut ditaruh di tengah-tengah. Tapi ternyata bangsa Israel kalah juga. Kenapa? Kenapa Bapak Yahweh izinkan hal itu terjadi? Karena setelah kita lihat, ternyata hati para tentara Israel itu mendua hati. Saya juga tidak habis pikir, saudara. Seperti apa sih Salomo itu? Kekayaannya berlimpah. Bahkan saya menyebutnya emas berlian itu seperti batu koral adanya. Sangat berlimpah.
Dan dia bahkan pernah ketemu langsung dengan Bapa Yahweh. Berhadapan muka dengan muka. Tetapi kenapa? Dia yang sudah tahu kok istri-istrinya membawa patung-patung berhala masuk istana kok diizinkan. Aneh banget, saudara. Karena peristiwa-peristiwa itulah yang mengakibatkan kerajaan Salomo akhirnya ketika Salomo mati terpecah menjadi dua. Karena dasarnya itu sudah tidak kuat. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan seperti Salomo. Jadi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak perlu cemaskan hari esok. Maka sebetulnya kita sedang menempatkan pondasi-pondasi yang kuat untuk anak-anak cucu kita. Saya sangat prihatin apabila saya pernah berjumpa dengan seorang jemaat yang berkata begini, kalau saya itu orangnya sih modern Pak Lukas. Maksudnya, ya kita kan punya iman kepada Bapa Yahweh. Tapi anak-anak saya izinkan untuk ya cari agama apa sajalah, yang penting baik. Saya bilang, Anda ini berarti nggak ngerti keselamatan. Agama boleh banyak di dunia ini. Kepercayaan boleh banyak di dunia ini. Tetapi keselamatan hanya ada satu, yaitu di dalam Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi untuk apa kita pusing? Kita seharusnya memberitahu kepada anak-anak kita. Bukannya malah berkata, aku seorang kepala keluarga yang Pancasilais. Itu enggak benar, saudara. Yang dimaksud Pancasila itu kan artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Lah Anda percaya enggak Tuhan yang menyelamatkan itu siapa? Jadi kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan, didik anak kita, apalagi anak sudah diserahkan, tapi nggak pernah dibawa ke kehilat. Ini sama saja bohong. Harusnya kalau kita meyakini iman kita satu-satunya keselamatan melalui Bapa Yahweh, didik anak-anak kita, bawa mereka sedini mungkin untuk mengenal dan mempercayai Tuhan. Sehingga mereka memiliki kekuatan pondasi iman yang kokoh. Dalam kondisi apapun, bukan ketakutan, bukan kecemasan, tetapi semakin kuat berpegang kepada Tuhan. Biarlah di hari Sabat ini akan mengingatkan kita. Hari-hari esok mau jadi apa, silahkan. Biarkan hari-hari itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi satu hal yang harus saudara ketahui, engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Selubungi tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau-lah jaminan keselamatan itu. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Baik, saudara-saudara, sebelum kita tutup dalam doa, sekali lagi saya umumkan bahwa pada hari Senin ini saya pamit karena saya mau berangkat ke Israel selama 10 hari. Jadi sekalipun saya tidak ada, saya berharap saudara tetap setia beribadah. Ya. Kalau saudara bilang amin, lakukan. Karena saya akan monitor, sekalipun saya nun jauh di sana,
Saya bisa lihat di sini ada 16 CCTV. Saudara datang ibadah atau tidak. Jadi saya berharap sekalipun tidak ada saya, tetap setia ibadah. Ya, ini pesan saya. Senin pagi saya berangkat ke Jakarta, baru malamnya berangkat ke Israel. Bagi saudara yang ingin berdoa saja, karena Juni kita akan berangkat lagi ke Israel. Supaya bisa bawa anak-anak liburan katanya. Karena sudah banyak yang mendaftar. Hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Kita akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech ka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabaer o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau frifahem teka shikar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom, Bapak yang berkati.
hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.